Kita mempersiapkan diri kita memasuki ibadah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya.
Dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir. Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita mendengarkan hukum Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat kelima, dan maksudnya hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar.
kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat ke-19. Kita membaca secara responsorial. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa Engkau, Tuhan, yang ada di bangsa ini, dan bahwa Engkau, Tuhan, menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka. Dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata,
Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Punguan Seksi Lansia.
Kita mendengarkan warta di gereja kita minggu ini. Shalom. Warta pelayanan Minggu 28 Juni 2026. Romawi 1 nama Minggu. Hari ini kita memasuki minggu keempat setelah Trinitatis dengan topik Minggu, kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Romawi 2 umum. Poin yang pertama, jemaat baru. Sejak hari ini Minggu 28 Juni 2026 telah menjadi anggota Jemaat HKBP Tangerang Kota, keluarga Bapak Abil Osario Soares Sirait dan Ibu Vera Yulia Tambunan, jemaat daftar ulang, yang menerima pemberkatan nikah di HKBP Tangerang Kota pada tanggal 21 Februari 2026 yang lalu. Alamat rumah Citra Garden 1, Kalideres, Jakarta Barat, Week 4, NRJ 261867. Poin yang kedua, anak lahir. A. Hari Selasa 23 Juni 2026, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Bapak Surya Boy M. Sihaloho, Ibu Claudia Tari R. Marpau, dari Week 18 NRJ 231635. B. Hari Kamis 25 Juni 2026, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Erikson Manik, Ibu Metalina Situmorang, dari Week 17 NRJ 161150. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Poin yang ketiga, sakramen baptisan kudus. Hari ini Minggu 28 Juni 2026, di dalam ibadah pukul 11 WIB dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada 3 orang anak, yaitu yang pertama Aurora Priscilla Nadabdab, yang kedua Eldan Asrael Raja Guguk, yang ketiga Kenzi Sijabat. Poin yang keempat, hendak menikah. A. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Bomen Julianto Sihombing, putra dari Bapak Sarutal Sihombing dan Ibu Mesta Pasaribu, Jemaat GPKB Bahal Batu, Resort Bahal Batu, dengan Berliana Dian Permatasari Siringoringo, putri dari Bapak Dr. Polta Siringoringo SHMH dan Ibu Ira Purnamasari Parhusip, dari Week 12, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 2 Mei 2026 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 3 Juli 2026 di GPKB Bahal Batu, Resort Bahal Batu, masuk pukul 8 WIB. B. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Kazen Andriko Manalu, putra dari Bapak Wasrimihon Manalu dan Ibu Marito Papahan, dari Week 34, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, dengan Ida, putri dari Bapak Simon Goro dan Ibu Pina, Jemaat GKI Jabar Cipinang Indah, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 27 Juni 2026 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota, masuk pukul 8 WIB. C. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Tommy Ezra Simbolon, putra dari Bapak Johannes Simbolon dan Ibu Ana Hutagaul, dari Week 3, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, dengan Siska Tri Ferani Nenggolan, putri dari Bapak Saud Gindo Nenggolan dan Ibu Rosma Fatima Simamora almarhum Neti Togatoro, Jemaat HKBP Salembaran, Resort Salembaran, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 27 Juni 2026 di HKBP Salembaran, Resort Salembaran. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota, masuk pukul 10 WIB. Poin yang kelima, persembahan tanda kasih.
Hari ini Minggu 28 Juni 2026, kita akan mengumpulkan persembahan khusus ke depan di dalam amplop sebagai tanda kasih atas pelayanan Inang Sintua Rospita Manurung dari Week 1 yang akan memasuki masa Purna Bakti Sintua. Persembahan 1A, 1B, dan 2 dikumpulkan setelah khotbah, dan persembahan tanda kasih dikumpulkan setelah khotbah ke depan. Poin yang keenam, ibadah Minggu Keluarga. Hari Minggu 5 Juli 2026, gereja kita melaksanakan ibadah Minggu Keluarga di semua ibadah. Dan setiap anggota keluarga duduk bersama mengikuti ibadah. Kita juga akan mengumpulkan persembahan keluarga di dalam amplop untuk persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota pada tahun 2028. Persembahan 1A, 1B, dan 2 diberikan sebelum khotbah, sedangkan persembahan khusus keluarga di dalam amplop diberikan setelah khotbah ke depan. Poin yang ketujuh, family gathering. Hari Sabtu sampai dengan Minggu 27 sampai 28 Juni 2026, Week 2 mengadakan family gathering bertempat di Villa Adifala Bogor yang dipimpin oleh Inang Pendeta Herta Emanik STH dan Parhalado Week 2. Poin yang ke-8, piket bulanan. Piket bulanan di bulan Juli 2026 adalah Inang Bibel Pro Bertauli Utauruk. Romawi 3, Koinonia, pelayanan persekutuan. Poin yang pertama, seksi sekolah minggu. Hari Minggu 5 Juli 2026, Paduan Suara Sekolah Minggu PLC akan mempersembahkan pujian dalam ibadah Minggu pagi pukul 8 WIB. Poin yang kedua, seksi remaja. Hari Minggu 5 Juli 2026, Paduan Suara Remaja akan mempersembahkan pujian dalam ibadah Minggu pukul 11 WIB. Poin yang ketiga, Parheheon Ribon Remaja Pemuda HKBP Tangerang Kota 2026. A. Hari ini Minggu 28 Juni 2026 pukul 14 WIB akan dilaksanakan seminar kedua Budaya Batak atau Dalian Natolu bertempat di Sopo Saroha dengan tema Mengenal Budaya Batak Dalian Natolu bagi Pemuda. Narasumber Amang Situa Parnada Silitonga. Sehubungan dengan acara tersebut, dimohon kepada seluruh remaja dan pemuda dari setiap week, anggota seksi remaja, seksi pemuda, NHKBP Transiamus untuk turut hadir mengikuti kegiatan ini. Bagi jemaat yang ingin melakukan pendaftaran atau membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person Feni Simamora di 0878 8540 1351. B. Perlombaan internal antar week. Yang pertama, Bible Class atau CCA dilaksanakan hari Minggu 12 Juli 2026. Yang kedua, Rena Idol dilaksanakan hari Minggu 19 Juli 2026. Yang ketiga, Lomba Tortor dilaksanakan hari Sabtu 25 Juli 2026. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, dimohon kepada seluruh week agar dapat mempersiapkan dan mengutus perwakilan remaja dan pemuda untuk mengikuti setiap kategori lomba di internal atas antar week. Batas pendaftaran hari Minggu 28 Juni 2026. C. Technical meeting. Diberitahukan kepada setiap week agar mengutus perwakilan remaja dan Naposo untuk mengikuti technical meeting bagi setiap perlombaan hari Minggu 28 Juni 2026 setelah kegiatan seminar Dalian Natolu di Sopo Saroha. Poin yang keempat, pendalaman Alkitab seksi Paropuan. Hari Kamis 2 Juli 2026 akan dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab seksi Paropuan bertempat di gereja masuk pukul 17 WIB. Diminta kehadiran Punguan Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hana, Ina Deborah, dan seluruh paropuan dari setiap week untuk menghadiri ibadah tersebut. Pelayan kebaktian dan kolektan dilayani oleh paropuan dari week 13 dan kor dari Punguan Ina, Hana, dan Parhalado Ina, serta yang menyediakan konsumsi dari week 8, 9, 10, dan week 11. Romawi 4, Diakonia atau pelayanan kasih. Yang pertama, ucapan selamat dan doa.
full timer, Parkalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 78 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 42 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Punguan Ina Maria dan Ecclesia Voice.
Kita bernyanyi memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan kedua. Nyalakanlah pelita
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Iya, puji Tuhan. Sukacita kita, mari kita memohonkan kepada Tuhan disempurnakan ketika kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari ya Manginang, kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam surat Paulus ke Filemon, pasal yang pertama ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat kita bersuka cita? Apa yang membuat kita sehingga dengan keadaan bersuka cita dan kita mengucap syukur kepada Tuhan? Mungkin kebanyakan kita akan menjawab, saya bersuka cita dan mengucap syukur kepada Tuhan ketika Tuhan memberikan kesehatan misalnya ya. Memberikan suatu pencapaian demi pencapaian misalnya, atau apa hal yang kita doakan kepada Tuhan ternyata Tuhan kabulkan ya. Misalnya berdoa memohon rezeki, atau memohon kesembuhan, atau memohon pendamping hidup untuk anak-anak, atau memohon keturunan di tengah-tengah keluarga, itu yang akan membuat kita bersuka cita. Kebanyakan di antara kita mengucap syukur karena Tuhan memberi sesuatu yang baik kepada kita. Benar nggak Manginang dan saudara-saudara? Pernah nggak sih kita mengucap syukur dan bersuka cita karena orang lain yang notabene-nya tidak terikat secara darah misalnya? Pernah nggak terlintas kepada kita mengucap syukur? Misalnya Manginang berdoa untuk saya gitu ya. Saya mengucap syukur atas pendeta Sihol gitu. Pernah gak sih? Atau saya mengucap syukur atas sintua saya yang melayani. Pernah gak Manginang? Wih, puji Tuhan, terima kasih. Kalau udah pernah berarti kita tutuplah doa firman Tuhan hari ini ya. Puji Tuhan kalau memang kita pernah, dan semoga Manginang kita terus melakukan itu ya. Kita tidak hanya berfokus, berdoa, mengucap syukur atas pencapaian atau berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita secara pribadi, tapi kita juga boleh berdoa dan mengucap syukur untuk orang-orang di luar dari lingkaran kita, lingkaran utama kita ya. Baik itu saudara-saudara kita, semarga kah, ataupun baik itu lingkungan masyarakat kah, atau itu baik lingkungan lingkungan kerja kita ya. Bahkan sampai orang yang pernah menyakiti hati kita pun kita perlu berdoa dan mengucap syukur atas dia. Amanginang, firman Tuhan hari ini terambil dari surat Paulus kepada Filemon. Bukan Filemon yang seliweran di HKBP Tangerang Kota ya.
yang benar-benar bertalenta di dunia permusikan ya, ada di sini juga nih. Boleh angkat tangannya Filemon? Ya. Secara pribadi Paulus menuliskan surat kepada Filemon secara pribadi, secara khusus, secara pribadi. Biasanya kalau kita menulis surat pada seseorang secara pribadi, pasti itu ada suatu ikatan batin ya. Apa sih isi suratnya? Tentang apa nih? Filemon yang kita baca pada kesempatan hari ini, surat Paulus, yaitu seorang tuan dan juga seorang yang memiliki kedudukan. Filemon secara finansial adalah seorang yang bisa dikatakan kaya dan secara spiritual juga dia adalah seorang pemimpin gereja. Itu dia Filemon. Jadi dia bisa membentuk jemaat yaitu jemaat Kolose ya, bersama dengan Epafras dia membangun jemaat di Kolose. Jadi Paulus sangat bersukacita atas perbuatannya, atas kasihnya yang itu dilihat oleh Paulus sebagai buah spiritual, buah iman yang dia tunjukkan kepada orang-orang kudus, kepada jemaatnya itu. Bahwa di dalam pelayanan dan kepemimpinan Filemon, jemaat itu bertumbuh imannya. Dan pengenalan akan Kristus pun senantiasa terjadi dan dialami oleh setiap jemaat di bawah bimbingan Filemon. Jadi ucapan syukur yang dilantunkan oleh Paulus kepada Tuhan itu juga seraya terus diucapkan sambil juga mendoakan. Sehingga Filemon dalam pelayanannya tidak berhenti pada saat itu juga, tetapi terus menerus boleh dijalankan. Hal yang lain yang dituliskan oleh Paulus juga kepada Filemon di suratnya ini adalah tentang seorang bernama Onesimus, ya. Bahwa melalui surat ini kiranya Filemon tidak hanya menunjukkan buah dari imannya kepada orang-orang kudus, tetapi juga kepada orang yang pernah menyakiti hatinya, yang berbuat salah kepadanya, atau mungkin sudah membuat dia kecewa ya. Inilah dia bernama Onesimus. Siapa Onesimus? Onesimus tadinya adalah budak dari Filemon. Ya, meskipun pada saat itu mereka sudah belajar tentang ajaran-ajaran Kristus, tapi tentang istilah perbudakan antara tuan dan budak masih terjadi. Bahwa ikatan antara tuan dan budak itu masih hierarkinya sangat tinggi dan seorang budak itu tidak bisa lepas dari tuannya. Nah, Onesimus ini dia berusaha untuk melepaskan diri dari perbudakan itu. Ya. Sehingga dia lari dari Filemon, tetapi dalam pelariannya itu pun dia mencuri. Dia membawa uang ya, secara diam-diam, namanya mencuri diam-diam lah ya kan, untuk bekal dia dalam pelarian itu. Dalam pelarian itu dia lari ke Roma, ya, dia lari Roma dan ternyata dia tertangkap, dan di dalam ketertangkapannya itu dia dimasukkan ke penjara, dan disitulah dia bertemu dengan Paulus yang notabene-nya sedang terpenjara. Ya. Inilah jalan Tuhan. Ketika pertemuan antara Onesimus dan juga Paulus,
terjadi percakapan pastoral. Bahwa Onesimus menyadari kesalahannya, dia memang dalam pelariannya itu dia bercerita, bisa dikatakan tidak nyaman hidupnya, ya. Paulus tidak menghakimi, tidak menyalahkan, tapi Paulus mendengarkan dengan seksama dan memberikan kasih kepada Onesimus, sehingga Paulus pun bersyukur atas perjumpaannya dengan Onesimus. Onesimus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi rekan sepelayanan dari Paulus. Dan di dalam suratnya ini pun Paulus mengatakan kepada Filemon bahwa Onesimus akan dikembalikan kepada Filemon. Dan dalam suratnya ini Paulus menekankan, terimalah dia bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara dalam kasih. Ada peningkatan, ya. Jadi melalui surat ini diharapkan bahwa Paulus bisa membuka dirinya, bahwa buah iman yang tentang kasih yang ditunjukkan kepada orang-orang kudus itu juga kiranya dinampakkan, diperlihatkan dengan dia bisa menerima secara tulus orang yang pernah berbuat salah di dalam kehidupannya. Inilah poin penting dari kitab atau surat yang disampaikan oleh Paulus kepada Filemon secara pribadi, yaitu penerimaan seorang yang pernah melakukan kesalahan, diampuni dan diterima, dianggap sebagai saudara dalam kasih. Menginang kalau itu diperhadapkan dengan kita, mampu enggak kita? Mungkin kita akan ragu, ya kan? Ini bener enggak nih? Orangnya udah bertaubat enggak nih? Kadang kita akan hati-hati, ya kan, terhadap orang yang pernah berbuat kesalahan. Kita ragu-ragu, apakah dia tidak akan melakukan kesalahan lagi? Gitu. Jadi dalam suratnya ini pun Paulus menjamin bahwa Onesimus ini sudah bertobat, sudah menjadi baik. Ikut sertakanlah dia di dalam pelayanan. Terimalah dia sebagaimana engkau mengasihi orang-orang kudus, seperti itu. Menjamin, bayangkan udah sebagai seorang guru besar, ya, yang sudah dikenal bagaimana kerohaniannya, Paulus berani menjamin seorang yang bersalah seperti itu. Bahkan bisa berani membayar berapa kerugian yang telah diakibatkan oleh Onesimus itu. Sebegitunya percayanya dan sebegitunya menerima keberadaan Onesimus Paulus. Ya. Jadi Paulus tidak menggurui, tidak menyalahkan, tidak menghakimi Onesimus, bahkan dia mengasihi, menasehati dengan kebenaran firman Tuhan sebagaimana Tuhan telah memberikan pengampunan secara pribadi khusus kepada Paulus. Itu yang juga mungkin menjadi suatu perenungan, percakapan antara Paulus dengan Onesimus. Mengucap syukur atas orang lain, bahkan orang lain yang pernah menyakiti hati kita. Mendoakan orang lain, bahkan orang lain yang telah membuat kita kecewa atau marah atau menyakiti hati kita. Itu harus kita upayakan, Amang dan Inang, sebagai bukti bahwa kita adalah pribadi yang telah menerima pengampunan, yang telah menerima keselamatan. Itulah buah dari iman kita. Sebagaimana memang
Filemon pada akhirnya menerima keberadaan dari Onesimus dan mereka menjadi rekan sepelayanan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan juga untuk membangun jemaat itu. Oleh karena itu, Amang dan Inang, mari kita bawa sukacita kita melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya yang dibingkai dalam tema kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Yaitu kasih yang menunjukkan pengampunan dan penerimaan akan orang lain yang pernah menyakiti hati kita. Itu kita sejajarkan Amang Inang karena kita telah terlebih dahulu merasakan pengampunan, belas kasihan, penerimaan dari Allah kepada kita secara pribadi, orang yang berdosa. Masakan kita yang telah diampuni, yang telah diterima oleh Tuhan, bahkan diberikan keselamatan anugerah secara terus menerus, kita tidak mau melakukannya kepada orang lain, kepada orang yang pernah membenci atau menyakiti hati kita. Itu yang harus kita bawa. Kita harus mampu menjadi pengampun, mengampuni secara ketulusan dan keikhlasan. Dan itulah juga yang akan memampukan dan menguatkan kita, Amang dan Inang, untuk menjalani kehidupan ini. Kita yakin dan percaya tidak ada yang terselip dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi menyimpan beban mendendam, beban kebencian, tapi kita sudah melepaskan itu. Kita akan membawa itu menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Iya kan? Kalau kita tidak memiliki dendam, kita tidak menyimpan rasa marah, niscaya Amang dan Inang, hidup kita akan bersukacita. Ya. Jadi kalau misalkan sekarang Amang Inang misalnya ada seseorang yang pernah menyakiti dan kita masih mengingat-ingat itu, coba kita ampuni. Kita usahakan mengampuni. Dan ketika Amang dan Inang sudah mengampuni, lihatlah apa perbedaan yang Amang Inang rasakan dalam menjalani kehidupan ini. Pasti sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, itulah yang akan dialami. Bukankah sukacita dan kegembiraan, kebahagiaan itu yang kita rindukan? Ya kan? Itu yang kita mintakan kepada Tuhan. Oleh karena itu yang membuat kita bersukacita salah satunya adalah dengan menunjukkan pengampunan, penerimaan terhadap orang lain yang bahkan pernah menyakiti hati kita. Kiranya kita juga dimampukan untuk senantiasa mengucap syukur dan juga mendoakan orang-orang di sekitar kita. Karena itu juga yang menolong bagi setiap orang untuk mereka bertahan. Mereka juga tanpa kita sadari, tanpa dia sadari, telah dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk mengasihi lebih daripada yang kita bayangkan. Dengan kasih Tuhan tentunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar, kami renungkan pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menjadi perenungan. Kami boleh bercermin dari hubungan atau komunikasi yang terjalin antara Paulus terhadap Onesimus dan juga terhadap Filemon. Bapa kami dalam kerajaan surga, melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa kami juga harus mengucap syukur dan mendoakan orang-orang di sekitar kami. Orang-orang di luar dari kepada hubungan darah atau yang terjalin dekat erat dengan kami. Bahkan orang yang
pernah menyakiti hati kami bahwa kami harus mengucap syukur dan juga mendoakan mereka. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah kami juga senantiasa memberi diri untuk menerima, mengampuni orang lain karena satu atau dua hal kesalahan. Biarlah dengan menyadari bahwa kami adalah manusia, umat-Mu yang telah Engkau ampuni, itulah juga yang menguatkan kami, memampukan kami untuk mengampuni, memaafkan, dan menerima orang lain, ya Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang senantiasa kami ikuti minggu lepas minggu, hari lepas hari bersama dengan saudara seiman. Biarlah itu menjadi persekutuan yang menguatkan dan menolong kami sehingga kami menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini Tuhan kami mau bersatu hati memohon belas kasihan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk jemaat yang boleh bergabung di jemaat-Mu ini di HKBP Tangerang Kota, yaitu Amang keluarga Amang Abil Osario Sores Sirait dan Inang Yulia Tambunan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, biarlah mereka menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan juga menjadi keluarga yang terberkati. Mereka menjadi jemaat yang aktif di gereja-Mu ini ya Bapa. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kelahiran anak di tengah-tengah keluarga Amang Surya Sihaloho, Inang Claudia Borumar Paung, dan juga keluarga Amang Erikson Manik, Inang Metalina Boru Sitomorang. Tuhan kiranya semakin memulihkan ibunda dan juga Tuhan yang memberkati tumbuh kembang dari anak-anak itu, dan kiranya juga Tuhan memberikan rezeki kepada orang tua untuk dapat membesarkan dan merawat anak-anak mereka. Kami juga memohon Tuhan menyertai di tengah-tengah rencana pernikahan jemaat Tuhan, yaitu untuk Bomen Julianto Sihombing dengan Berliana Diana Permatasari Siringoringo. Begitu juga pasangan Kajen Andriko Manalu dengan Ida putri dari Simon Goro. Tuhan juga memberkati Tommy Ezra Simbolon dengan Siska Tri Ferani Nenggolan. Biarlah Tuhan mereka boleh semakin memantapkan hati dan komitmen mereka, Tuhan yang mendahului semua rencana sehingga mereka boleh mendapatkan berkat pernikahan dan juga boleh menjalankan pesta adat pernikahan dengan baik dan lancar. Berkati juga Tuhan keluarga mereka masing-masing, orang tua mereka masing-masing, semua undangan dan semua orang yang bersukacita, semua orang yang terlibat di dalamnya juga Tuhan berkati. Sehingga semuanya itu Tuhan boleh menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi pasangan yang hendak menikah, dan khususnya juga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk masa bakti pelayanan yang dilayankan oleh Inang Sintua Rospita Manurung, sehingga beliau memasuki masa purna bakti Sintua. Tuhan Yesus, Kau berkati beliau, berikan kesehatan, berikan sukacita ya Bapa. Biarlah pelayanannya Tuhan, selama dia melayani, itu menjadi dupa yang harum, persembahan yang hidup, memuliakan nama Tuhan dan juga meneguhkan jemaat-Mu. Tuhan Yesus, Kau berkati juga Tuhan setiap program demi program yang diprogramkan, direncanakan oleh gereja-Mu ya Bapa. Baik di tengah-tengah bidang koinonia, marturia, dan juga diakonia.
Tuhan, Kau mendahului segalanya ya Bapa. Biarlah itu Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Karena ya Bapa, setiap program itu kami rancangkan itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan juga untuk pengembangan dan juga untuk peneguhan iman dari semua jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau berkati kegiatan Serena, kegiatan seksi remaja, biarlah melalui setiap hal itu Tuhan, khususnya para remaja dan Naposo semakin rindu, semakin dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan PA ama dan juga perempuan, biarlah mereka boleh mengikutinya dengan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pesta Gotilon 2026 juga ya Bapa. Tuhan juga kiranya mendahului segalanya. Tuhan tambah-tambahkan berkat Tuhan kepada setiap jemaat-Mu sehingga mereka mengucap syukur dan juga mengembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran, ada 78 orang Tuhan, dan juga ada 42 keluarga yang berulang tahun pernikahan. Biarlah sukacita yang mereka alami, sukacita atas pertambahan umur dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, itu juga menjadi jalan mereka untuk mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, dan terimalah ungkapan syukur mereka. Biar itu menjadi dupa yang harum memuliakan nama-Mu. Dan seraya juga Tuhan kami mohon kiranya Tuhan tetap memberkati mereka, menyertai perjalanan hidup mereka untuk menjalani hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun di masa yang akan datang. Biarlah mereka juga tetap memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga khususnya berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul atau sedang pemulihan atau sedang pengobatan untuk tubuh mereka yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan untuk Amang Sintua Tulus Panggabean, Inang Deviano Borsida Butar, Inang Rosmaida Borumar Paung, Arnold Hutasoid, Amang Danso Ramli Sitorus, Inang Elsina Diana Borsimorangkir, Amang Osner Sirait, Amang Robert Darwin Saragi, Amang Bonaranto Pasaribu, Inang Nuria Sihombing, Amang Gromiko Marpaung, anak kami Keren Anggita Sitinjak, Inang Nortauli Borumarbun, anak kami Karisa Faith Tindaun, anak kami Renata Gracia Sitanggang, Amang Nelson Hutagau, dan Amang Fernando Rajagugu. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, dan juga kami berdoa untuk orang-orang yang kami sebutkan namanya satu persatu. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan juga memberikan pemulihan kepada mereka ya Bapa, melalui makanan dan minuman dan juga obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan juga kiranya berkati, tolong berikan kesehatan bagi keluarga yang merawat dan mendampingi ya Bapa. Dan juga terlebih Tuhan kami mohon, Tuhan cukupkan, berikan rezeki kepada mereka sehingga mereka boleh dan dapat menjalani pengobatan dengan maksimal. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, sungguh Tuhan kami adalah manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan segala kekurangan. Dan kami hanya meyakini bahwa kekuatan dan pengharapan kami itu hanya berada di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena Tuhan juga Engkau kiranya memberkati setiap pribadi, setiap keluarga demi keluarga, di dalam setiap pergumulan atau permohonan di dalam doa-doa mereka. Tuhan kiranya ikut campur tangan. Yang merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, yang merindukan pasangan hidup bagi anak-anak mereka atau bagi diri mereka sendiri Tuhan yang belum mendapatkan pasangan,
Tuhan kiranya juga memberkati. Tuhan yang mempertemukan dengan pasangan hidup itu yang telah Tuhan sediakan dan tentukan. Tuhan juga berkati setiap jemaat Tuhan di dalam pekerjaan dan usaha mereka masing-masing ya Bapak. Setiap pribadi yang juga di dalam menempuh pendidikan, Tuhan juga ikut campur tangan di dalamnya. Atau bahkan yang di momen-momen liburan saat ini ya Tuhan, kiranya juga Tuhan yang memberkati setiap jemaat Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan dalam perjalanan untuk liburan atau ke suatu tempat dalam pencapaian demi pencapaian, Tuhan juga kiranya memberikan keselamatan, sertai dan berikan kesuksesan juga ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, inilah doa dan permohonan kami. Ampunkanlah segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dan di atas semuanya itu juga ya Bapa, kehendak Tuhan sajalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amang Inang yang terkasih, mari kita memberikan persembahan tanda kasih kita untuk pelayanan Inang Sintua Rospita Manurung. Suri dan teladan jemaat-Mu.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
tunggu dan si